Di negara mana ini? Alhamdulillah untuk sementara sekarang kita berada di Thailand, Bangkok tepatnya ya. Halo semua, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya. Sore ini saya akan berbincang-bincang dengan kawan-kawan saya yang ada di luar negeri untuk mendapatkan informasi-informasi yang mungkin bermanfaat untuk kita dan kita bisa jadikan itu referensi untuk kita dalam mengambil keputusan ataupun mengambil peluang baru. Kita langsung diskusi dengan teman saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah sekali ketemu dua orang ini ya. Alhamdulillah. Sibuk ya, sibuk. Terima kasih waktunya lo Yazid, Iza dalam acara share. Ini konten ini nanti saya uploadkan di YouTube buat rencana saya sih buat informasi buat teman-teman lah yang berkunjung di YouTube saya untuk mendapatkan cerita lah seperti pengalaman apa suksesnya kalian gitu. Sekarang gimana nih? Di negara mana ini? Alhamdulillah untuk sementara sekarang kita berada di Thailand, Bangkok tepatnya ya. Nggak di Malaysia lagi berarti ya? Udah hampir setahun ya nggak di Malaysia ya? Hampir 2 tahun. 2 tahun ya? Iya, dari 2018 ya. Yeah. Dari 2018 kita udah pindah kerja ke Thailand. Inilah yang ingin saya sharing sebenarnya. Kalian kan kayak pasangan muda gitu kan. Jadi mungkin teman-teman yang di luar sana yang sedang mencari kerja, tentunya pengalaman kalian ini bisa kalian sharing kan ke teman-teman yang di luar ya. Khususnya yang mampir di channel saya yang nonton video ini. Nah, kalian kan dari negara ke negara nih, bukan dari daerah ke daerah kan, bukan dari Sumatera ke Jakarta, tapi dari negara ke negara. Ini gimana sih ceritanya ini kok bisa dari negara ke negara ini gimana? Kan setahu saya kalian kan tidak pakai agent, langsung apply kerja secara online. Itu ada nggak sih tips khusus mungkin yang bisa didengar oleh teman-teman nanti biar sukses apply kerja online gitu kan? Gimana itu? Apa CV dalam resume kalian apa yang harus kalian siapkan biasanya? Oke, jadi diawali dari pengalaman dulu ya. Okay. Saya dan suami kita berdua itu sama-sama lulusan luar negeri di Malaysia. Alhamdulillah dulu juga kita sama-sama beasiswa. Terus setelah lulus dari kuliah, sebelum kita wisuda, kita tuh sudah mulai apply kerja. Jadi ada beberapa website yang teman-teman bisa datengin, seperti yang teman-teman bisa visit. Itu ada nama websitenya itu jobstreet.com. Jadi jobstreet.com. Nah, di situ kalian bisa klik negara yang kalian mau kerja gitu. Contohnya kalian mau kerja di Malaysia, kalian bisa langsung pilih negara Malaysia. Jadi di Jobstreet itu kalian apply, nanti setelah kalian apply, kalian akan di-refer dari Monster. Nah, Monster itu, Monster Job ini yang akan ngasih kalian satu link perusahaan yang dimana kamu langsung dimasukkan ke dalam satu perusahaan gitu loh. Nah, kalau di Jobstreet kita masih kayak campuran gitu loh, masih kayak Jobstreet itu kayak kamu tuh nggak direct langsung gitu ya, nggak langsung ke perusahaan gitu. Jadi si Monster Job ini nanti yang akan membuat kita direct menemukan satu perusahaan. Nah, tapi kuncinya bahasa Inggris. Inggris. Ya, mungkin ini rezeki kami yang kuliah di luar negeri langsung dapat kerjaan, karena memang kita alhamdulillah ya dua-duanya bahasa Inggrisnya bagus, karena dulu juga di kampus itu memang 100% bahasa Inggris. Karena kita kuliah di kuliah internasional, kampus internasional. Jadi kalian teman-teman itu yang harus disiapin ialah mentalnya yang pasti, karena saat kita pindah satu negara itu semuanya akan berbeda. Terus ya itu harus rajin buka-buka website seperti yang saya bilang tadi, Jobstreet, Monster Job, Indomale.com. Ya, semuanya harus pakai semuanya itu di link itu semuanya ada kerjaan, berbagai macam kerjaan yang kita mau gitu, dan sesuai profesi kita juga. Terus
Bahasa Inggris sudah pasti, terus sarjana sudah pasti ya, itu seperti basicnya. Jadi itu kita harus masukkan semua di resume kita, di CV kita. Terus mental harus disiapin, harus rajin. Jadi di saat kita mencari pekerjaan lewat link-link yang saya sebutkan tadi, itu bukan berarti kamu di setiap apply langsung diterima, enggak. Jadi mereka akan lihat dulu CV kalian. Terus confidential, gitu. Maksudnya kamu tuh harus percaya diri. Ya, percaya diri, benar. Harus mandiri, harus percaya diri. Jadi kamu tuh harus benar-benar menunjukkan ke mereka kalau kamu itu benar-benar confident dalam apply, dalam mencari kerjaan. Nah, terus jangan menunjukkan keinginan kamu tentang gaji. Nah, jadi terkadang perusahaan menawarkan kita gaji di bawah ekspektasi atau di atas ekspektasi kita. Tapi kita jangan menunjukkan kalau kita, oh itu terlalu sedikit, atau wow itu terlalu banyak buat saya. Jangan. Jadi semua itu kita harus hadapi secara profesional. Nah, jadi buat saya, dari pengalaman saya udah kerja di 2 perusahaan yang berbeda. Satu di Malaysia, satu di Thailand. Nggak mudah buat saya mendapatkan pekerjaan itu. Walaupun saya lulusan luar negeri, walaupun saya bisa berbahasa Inggris, tetap tidak mudah buat saya. Jadi sampai kadang-kadang itu tidurnya kita sampai kurang gitu ya. Jadi kayak setiap hari itu kayak harus visit website yang saya sebutkan tadi. Kita harus rajin lihat update. Kita harus terus CV kita juga kita harus lengkapin. Nah itu CV harus benar-benar dimasukin setiap kerjaan apapun yang kalian buat. CV-nya harus bahasa Inggris. Iya. Jadi ya CV-nya harus dalam bahasa Inggris. Misalnya nih kalian nih selama kuliah contohnya pernah kerja di restoran, dimasukin aja. Oh, nah, kualifikasinya nggak harus kualifikasi khusus gitu ya? Bebas aja di CV itu ya? Oh, oke. Bebas aja. Jadi itu untuk bikin CV kita menjadi lebih kalau orang bilang itu kayak lebih, wah ini orang gigih gitu, wah ini orang rajin. Nah jadi dulu dari pengalaman saya pernah saya pernah kerja sampingan dulu, pernah saya bawa baju laundry orang juga waktu saya masih kuliah. Namanya kita masih kuliah gitu ya, masih benar-benar kayak nggak ada tempat kita meminta gitu. Seperti saya juga 100% beasiswa dan memang tidak ada biaya lagi dari keluarga saya. Jadi sampingan saya kalau misalnya contohnya kayak libur atau apa gitu, misalnya kayak cuti semester, nah itu saya akan bekerja. Kadang saya bekerja sebagai bantuin orang di tempat laundry, kadang saya juga bantuin sebagai tukang masak, kadang saya juga jualan baju. Nah itu semuanya saya buat di CV saya. Jadi itu, nah nanti mereka akan tertarik. Jarang mereka akan tanya, oh kamu dulu di perusahaan mana? Enggak, mereka terutama di saat kita fresh graduate ya. Baru-baru lulus. Pertanyaan yang akan dilampiaskan ialah sesuai dengan CV kita. Nah, semakin banyak CV yang kita isi, semakin banyak pula pertanyaan menarik dari employer nanti. Oke, sebenarnya gini, kalian kan udah bekerja di 2 perusahaan di beda negara kan. Sebenarnya ini, kerja di luar negeri itu susah nggak sih untuk mendapatkannya? Maksudnya untuk dapetin kerjanya atau gimana? Ya, untuk mendapatkan kerjanya. Peluang-peluangnya itu banyak nggak sih? Apakah emang 1-2 ada lucky persen yang dapat, atau emang sebenarnya peluang itu banyak, cuma orang nggak tahu gitu cara mendapatkannya gitu. Oh iya. Sebenarnya banyak. Ya, yang pertama kita harus nyari dulu. Kalau sekarang tuh kebanyakan di LinkedIn. Di LinkedIn itu kayak misalkan tiap company itu ada namanya recruitment team. Jadi orang-orang ini recruitment team nih mereka akan post di LinkedIn. Mereka akan jadi, misalkan mereka lagi perlu orang Indo. Orang Indo, orang Jepang, pokoknya orang-orang yang ingin bisa untuk support company mereka. Nah, di situ baru kita akan nanya ke mereka langsung. Bisa melalui DM, langsung di LinkedIn-nya, atau bisa melalui email. Tapi biasanya untuk profesional langsung email. Itu biasanya. Sekarang ada juga di Facebook pun mereka udah mulai aktif juga, karena sebagian perusahaan itu untuk mendapatkan employee baru, mereka kadang-kadang suggest ke employee mereka untuk referral. Jadi tiap referral itu ada bonus referral. Jadi mereka lebih menyarankan teman-teman kalian mau nggak
kerja di perusahaan kami. Kalau mau, coba kamu masukin. Jadi kita harus ikuti referral program, terus kita masukin teman kita di situ. Jadi banyak sih. Banyak, ada peluang itu ada sebenarnya ya. Iya, peluang itu ada, hanya keaktifan kita itu ya. Seperti saya bilang tadi, kita harus rajin buka-buka website, cari-cari link-link yang related ke kerjaan luar negeri. Iya, betul. Oh gitu. Oke, terima kasih banyak. Satu lagi menarik tadi kan kalian juga bilang kalian berasal dari beasiswa ya. Mungkin bisa di-sharing juga ke teman-teman. Kok bisa kalian mendapatkan beasiswa gitu? Peluangnya. Jadi kalau peluang beasiswa itu sebenarnya banyak ya di Malaysia. Perlu rekomendasi khusus nggak sih untuk dapat beasiswa itu? Kalau untuk mendapatkan beasiswa ya, kalau kami dulu, jadi dulu itu kita dapat beasiswa dari orang terkaya nomor 7 di Asia. Namanya Tan Sri Al-Bukhari. Nah, jadi Tan Sri Al-Bukhari ini, dia dia buka kampus, jadi semua yang kuliah di situ itu beasiswa. Dari 50 negara. Dan kita orang Indonesia dari Aceh yang beruntung gitu ya. Jadi ada beberapa orang lain juga yang dari Aceh, terus ada juga yang dari Palembang, Surabaya, Jakarta, Padang. Nah, ada beberapa daerah juga ya di Indonesia. Jadi untuk mendapatkan beasiswa ini mereka datang langsung ke Indonesia. Biasanya mereka datangnya ke SMA gitu. Mereka akan cari link. Terus mereka akan cari murid yang memang gigih ataupun lebih berprestasi gitu ya. Nanti murid-murid tersebut akan dites. Jadi setelah dites, misalnya contohnya dalam satu sekolah mereka minta 2 orang. Nanti misalnya ada 5 orang nih yang benar-benar yang berprestasi. Mereka akan pilih 2 orang. Setelah ikut tes, mereka akan pilih 2 orang. Nah, 2 orang ini akan ikut tes langsung dengan beasiswa tersebut yang kita ikutin dulu. Jadi dalam 2 orang ini akan misalnya dalam 2 orang per satu sekolah itu akan dipilih siapa yang rezeki gitu ya, akan dipilih untuk mendapatkan beasiswa dan melanjutkan kuliah S1 di Malaysia. Itu memang kita 100% ditanggung sama mereka. Tempat tinggal, uang makan, semuanya. Mantap ya. Ya, jadi kalau untuk mendapatkan beasiswa ini kita harus cari rajin-rajin juga. Jadi sekarang semuanya melalui online. Bisa teman-teman bisa langsung teman-teman bisa aja langsung cari di Malaysia, tekan aja langsung di link itu. Apa sih nama linknya? Aku lupa ya, bisa aja langsung beasiswa Malaysia. Nah, ada untuk S1, S2, dan S3. Oh gitu, oke. Thank banget nih buat sharingnya nih. Makasih banget sharingnya. Ini saya sebenarnya sih mau kan sekarang efek daripada corona lagi-lagi ya. Banyak teman-teman yang kehilangan kerjaan kan, ya, makanya saya membuat satu video seperti ini untuk mendapatkan informasi dari teman-teman yang bekerja. Kemarin saya juga interview Chandra kan, dia Rosa juga saya interview untuk peluang-peluang usaha. Kalau kalian kan decide peluang untuk mendapatkan kerjanya kan. Jadi pesan satu lagi nih sebelum kita berakhir kan, Zoom ini nggak bisa lama pula deh. Pesan buat teman-teman nih yang sedang berusaha mendapatkan kerja ini apa nih dari kalian? Kalau untuk sementara mungkin ya agak susah karena memang ya wabah corona ini. Apalagi untuk mencari kerjaan di luar negara itu memang sekarang agak sedikit sulit. Dari saya kalau buat teman-teman itu, kalau misalnya memang benar-benar kalian memang berprestasi, memang punya semua yang saya sebutkan, mempunyai ijazah S1 dan semua kalian sudah penuhi, cuman pekerjaan belum kalian dapati, jangan berputus asa. Terus tetap harus terus gigih. Saya tuh pernah sampai nggak tidur, kadang tidur itu cuman kayak beberapa jam, terus saya bangun online lagi untuk cari kerja. Jadi memang usaha saya nggak sedikit. Terus ya usaha kita berdua ya maksudnya. Terus ya alhamdulillah kita dua-dua ini kerja dalam pandemi kayak gini juga masih tetap kerja karena kebetulan perusahaannya memang masih lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Tapi buat teman-teman yang belum dapat kerja, nggak boleh putus asa, harus tetap semangat, dan kalau bisa selama pandemi ini kalian harus berusaha jualan online. Apa aja jual online, jual apa yang kalian bisa jual, makanan kalian bisa masak, jual apapun, pokoknya jangan berputus asa dan jangan berhenti. Misalnya jangan hanya walaupun kalian orang ada, misalnya bisa minta sama orang tua, tetap usaha sendiri karena
dengan kita usaha sendiri kita punya rasa tanggung jawab gitu. Jadi jangan putus asa, tetap usaha. Oke, mantap nih pesannya, daging semua isinya nih. Gimana kondisi di sana? Kalian bisa keluar nggak? Ya kita masih lockdown sih ini, tapi udah mulai normal ya di Thailand. Masih kerja di rumah. Masih kerja di rumah kita. Ya kerja masih di rumah, tapi mallnya udah buka. Mallnya udah mulai buka, cuma masih dibatasin aja. Gaji yang penting lancar ya. Gaji yang penting lancar. Nanti buat teman-teman yang mau tanya-tanya langsung bisa follow nanti IG, nanti akan saya tentukan di video ini. Terima kasih banyak loh ya. Makasih banyak ya. Selamat Hari Raya buat semua. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.